Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fahmi di channel Mix ID. Dan di video kali ini gue akan mereview lagi nih sebuah controller. Tapi yang kali ini agak beda ya. Dan ini adalah IPEGA 9136 Gladiator Controller untuk Nintendo Switch. So, langsung aja kita masuk ke video reviewnya. IPEGA 9136 ini adalah controller yang berbentuk itu seperti arcade controller. Tapi sebelum lihat controllernya, kita intip dulu nih isi di dalam boxnya. Isinya ini cuma ada controllernya, lalu ada buku manual aja, nggak ada kabel ataupun hal-hal lainnya. Masuk ke controllernya, IPEGA 9136 ini dibuat dengan bahan full plastik. Yang jujur sih ini plastiknya terasa agak murahan ya. Dengan perpaduan warna hitam pada bodi, merah pada analog dan holdernya, serta warna biru pada tombol-tombolnya. Dan karena IPEGA 9136 ini mengambil bentuk arcade controller, maka tombol-tombolnya pun ini terbatas ya. Hanya ada satu analog utama, atau bisa dibilang ini adalah analog yang ada di sebelah kiri kalau di controller yang biasa. Lalu ada action button ABXY dan di sampingnya ada tombol L dan R. Sedangkan di bagian atasnya ini ada tombol plus, minus, ZL, ZR, turbo, dan di pojok kanan ini ada tombol home. Sekarang kita konekin aja dulu nih IPEGA 9136 nya ke Nintendo Switch. Pertama-tama kita harus melepas casing yang ada pada Nintendo Switch kita, karena kalau misalkan nggak kita lepas, ini gue jamin sih nggak akan bisa masuk ke holdernya, karena gue sendiri pakai case yang nggak terlalu tebel tapi tetap nggak bisa, alias kita harus emang bener-bener lepas casing dan Nintendo Switch kita itu harus telanjang ya biar bisa masuk ke IPEGA 9136 ini. Lalu yang kedua, kalian itu masuk ke sistem settings, lalu scroll ke bawah, itu ada controller and sensor, lalu nyalakan di bagian Pro Controller Wired Communication. Setelah itu kalian tinggal langsung colok aja Nintendo Switch-nya ke IPEGA 9136 ini, tinggal sesuaiin aja untuk port Type-C-nya. Setelah terkoneksi, ini akan ada nyala LED berwarna merah. Oh iya, controller ini juga support semua jenis Nintendo Switch, mulai dari versi 1, Switch Lite maupun versi 2, ini semuanya bisa. Dan ini controller nggak punya baterai, jadi sumbernya itu diambil dari baterai Nintendo Switch kita. Tapi ya nggak akan terlalu berpengaruh kok. Dan saat gua main pakai controller ini, gua nggak ada masalah sama sekali. Analognya ini aman ya, nggak ada dead zone atau apapun itu, dan juga bisa dipencet sebagai L3. Untuk tombol utamanya yaitu action button, ABXY, serta tombol LR, ini rasanya cukup empuk tapi agak berisik. Layoutnya juga sesuai dengan layout dari Nintendo Switch, jadi bukan layout dari Xbox. Jadi ini emang udah kayak dibikin buat Nintendo Switch gitulah. Sedangkan untuk tombol yang ada di atas yaitu tombol home, turbo, ZL, ZR, plus, dan minus, ini emang gak berisik kayak tombol utama, tapi pas dipencet rasanya agak berat gitu deh. Ditambah lagi karena ukurannya yang agak kecil, jadi gue sendiri agak males kalau harus mencet tombol yang ada di atas ini. Nah, untuk tes gamenya di sini gue sih ada 3 game yang udah gue coba pakai controller ini ya, yaitu demo versionnya dari Hatsune Miku, lalu demo versionnya dari BlazBlue, dan ada Brawlhalla juga. Nah, ketiga game ini bisa dibilang adalah genre game yang emang cocok dimainin pakai controller jenis arcade kayak gini. Dipakainya berasa enak banget, dan pengalaman saat kita main dengan menggunakan controller ini itu beda jauh dibandingkan pada saat kalian itu main pakai Joy-Con biasa atau controller biasa. Ya, terutama pada game fighting sih. Sayangnya di sini gua belum punya ya yang namanya game Super Smash Bros Ultimate, jadi gua nggak bisa nyoba. Tapi seharusnya sih itu game enak banget dimainin di ini controller. Dan untuk fiturnya di sini nggak ada vibration ya, jadi kalian nggak bisa ngerasain sensasi geter-geter saat kalian itu mukul musuh atau lagi kena pukul gitu ya. Dan di sini itu nggak ada fitur wake up, jadi tombol home ini nggak bisa dipakai buat nyalain layar Nintendo Switch kalian kalau misalkan Nintendo Switch kalian itu lagi dalam keadaan sleep. Terus apa nih, gyroscope ya, kalau lu masih nanyain gyroscope di controller model kayak gini sih ya lu gila sih. Nggak mungkin ada gyroscope di controller ini, karena nggak mungkin juga kita main game sambil miring-miringin Switch yang dipasangin ini controller. Yang ada malah kelihatan kayak orang gila lah kalau lagi main game pakai ini terus dipakai gyroscope. Aduh, gue nggak bisa bayangin sih. Oh iya, satu lagi nih, di controller ini juga ada tombol turbonya yang fungsinya ini bisa bikin kita nge-spam atau mencet terus satu tombol secara berkali-kali, padahal kita itu cuma mencet dan nahan tombol tersebut. Kesimpulannya, beli atau jangan. Ya, kalau kalian mau mendapatkan
mendapatkan pengalaman baru saat bermain Nintendo Switch, rasanya untuk di bawah 200.000 kalian bisa banget untuk coba ini gamepad. Apalagi kalau game-game yang kalian main ini emang cocok ya sama gamepad ini, seperti game fighting contohnya. Ya silahkan dibeli aja. Kalian juga nggak akan merasa rugi dengan mengeluarkan nggak nyampe 200.000 buat dapetin controller ini. Tapi yang harus kalian pikirin sebelum beli itu sebenarnya controller ini kan ya nggak bisa pakai casing gitu ya kalau kalian mau main pakai controller ini. Jadi kalian harus siap-siap repot lepas pasang casing kalau kalian mau main pakai ini controller. So ya buat beli atau jangannya itu kembali lagi ke kalian. Kalau misalkan game-game kalian cocok dan budget kalian juga ada ya silahkan gas aja. Tapi kalau nggak ada budgetnya ya nggak usah dipaksain, apalagi game-game kalian itu kurang cocok dimainin di controller ini. So mungkin itu aja video gue untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.